buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk karya terbesar di dalam kehidupan kami. Ketika Yesus Tuhan kami rela meninggalkan surga yang mulia datang ke dalam dunia penuh dengan dosa ini. Engkau menjadi titik temu antara surga dan dunia. Di dalam Engkau kami melihat kekekalan walaupun masih hidup di dalam kesementaraan. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang begitu ajaib menolong kami dan mengundang kami untuk datang beribadah. Kalau bukan karena rahmat-Mu yang begitu ajaib dan besar, kami tidak akan ada di tempat ini. Bahkan kami hidup di dalam sebuah ketidakmengertian dengan penuh dengan pertanyaan di dalam hidup yang tidak bisa kami jawab. Tapi kami mengucap syukur karena Kristus Tuhan kami yang bangkit. Kasih kami sebuah arti hidup yang sejati. Menjawab pertanyaan hidup kami yaitu untuk apa kami hidup, yaitu untuk Kristus Tuhan kami yang sudah lebih dahulu memberi hidupnya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Kristus Tuhan kami menebus dosa bukan cuma supaya waktu kami mati nanti, kami punya tempat di sorga. Tapi Engkau juga menyatakan cinta-Mu ketika Engkau menyatakan firman di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan, di masa muda kami ini Tuhan, kami tidak ingin menyesal dengan setiap keputusan yang kami ambil di tengah-tengah sementara ini. Tapi kami rindu Tuhan, kami boleh mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kami untuk Engkau. Karena kami yakin walaupun hidup kami penuh dengan masalah, tapi pilihan Tuhan tidak pernah salah atas kami. Dan kami yakin bahwa Kristus Tuhan kami yang sudah hidup di dalam hidup kami akan menuntun kami berjalan. Maka Tuhan, beri kami petunjuk-Mu, kasih kami topangan-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk boleh mengerti bagaimana kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Hamba-Mu yang tidak lebih baik dari semua orang di ruangan ini memohon anugerah Tuhan yang lebih daripada cukup. Untuk memampukan dia menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan jagai hatinya, sembunyikan di balik salib-Mu supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya walaupun kami tidak bisa melihat-Mu dengan mata jasmani. Tapi Engkau hadir di sini, Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami. Ya Allah Roh Kudus, kami menyanjung-Mu, kami memuji-Mu, kami memohon berkat-Mu melalui firman yang akan kami dengar dan kami renungkan bersama. Demi nama Yesus Tuhan kami, Gembala yang baik, firman yang hidup Tuhan, dan juru selamat manusia satu-satunya kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Oke guys, silakan duduk. Happy Sunday ya buat kita semua. Oke, udah lama gak kesini ya. Lihat luar biasa ya, renov ya. Kayaknya habis ini bakal dijebol sampai ke depan ya gedungnya ya. Oke, nama saya Joy Manik. Gak usah kenalan ya, gak usah lah ya, udah kenal ya. Kita langsung saja ya buka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang keempat. Hari ini temanya agak unik dan saya pikir ini menjadi satu pergumulan kita ya sama anak muda ya. Karena dulu gue juga bergumul tentang hal ini guys. Ya tentang pluralisme. Apakah itu nanti kita akan coba sama-sama pelajari ya. Oke, saya set timer saya dulu ya. Oke, saya akan bacakan 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai yang kelima saya akan bacakan buat kita. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah firman Tuhan, kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah saudara sekalian, hari ini temanya adalah Christianity and Pluralism ya, kekristenan dan isu pluralisme. Ya, saya akan membuka ini dengan dua hal yang penting ya. Jadi yang pertama adalah, apakah teman-teman tahu ya arti pluralisme? Jadi pluralisme itu beda dengan pluralitas. Pluralitas adalah fakta keperbedaan, plural, jamak gitu ya. Pluralitas fakta keperbedaan, kita ini berbeda. Ya, satu dengan yang lainnya berbeda dengan berbagai macam sudut pandang dan elemen. Tapi pluralisme adalah sebuah konsep ajaran yang sebenarnya ingin menawarkan, ya, mengendorse sebuah ajaran dan konsep bahwa semua agama itu sebenarnya tidak ada yang 100% benar, tidak ada yang 100% salah gitu, kurang lebih ya. Jadi agama adalah satu bagian tertentu yang hanya beda caranya, tapi sebenarnya sama-sama nggak tahu gitu, sama-sama nggak sempurnanya gitu.
Jadi pluralisme itu mengajak banyak orang untuk mengatakan udah deh semua agama itu sama, jadi kita nggak usah terlalu banyak debat kusir. Ya. Gue nggak tahu berapa banyak anak muda hari ini memegang konsep ini ya. Mungkin ya, nggak pernah ngaku secara verbal bahwa gue ini adalah orang yang memegang konsep pluralisme. Tetapi dalam sikap hidupnya tuh begitu gitu ya. Kok bisa ya? Ya mungkin salah satu tandanya adalah ada banyak orang yang pacaran, lalu kemudian pacarannya sama yang bukan Kristen. Lalu pertanyaannya selalu begitu, Kak Joy, kita kan ini tidak mengganggu siapapun gitu loh. Gua suka dia, dia suka gua gitu loh. Jadi kalau masalah agama gini loh Kak Joy, agama itu semuanya sebenarnya sama karena Tuhannya satu. Tuhannya satu, cuma cara orang beribadahnya itu beda-beda gitu. Terus orang pada ngomong sebuah analogi ya, mungkin kalian juga pernah dengar ya, analoginya adalah Tuhan itu ibaratnya ada di atas gunung ya. Terus kita mendaki ya mencari Tuhan ke atas, ya lu dari utara, gue dari selatan, dari barat, dari timur. Gak apa-apa, gak problem gitu loh. Ya karena nanti mau dari manapun kita naik, pasti akan nyampe ke atas. Ada amin? Ada amin ya? Bener gak sih? Ya amin gak sih ya? Ya. Jadi gak ada bedanya, sama aja, Tuhan itu satu gitu loh. Cuma yang sono gitu kalau sembahyang lipat tangan. Yang sono kalau sembahyang begitu. Yang sono kalau sembahyang begitu. Kan beda-beda aja, yang satu ya sembahyang gitu. Cuma beda gayanya doang, tau gak sih? Ya, Tuhannya kan satu, bener gak sih? Ya, bener gak? Setuju kan? Bener gak sih? Jadi gak usah terlalu repot gitu loh. Kayak anak muda hari ini kan harusnya open minded gitu loh. Kita harus terima semuanya itu ada kebenaran. Jadi kalau misalnya kita ngomong kekristenan paling benar, ya udah nggak usah ngomong yang lain salah dong. Karena kan hukum logika gitu kan. Sesuatu itu tidak mungkin benar di tempat yang sama itu benar dan pada saat yang sama juga salah. Nggak mungkin. Gua di waktu yang sama di tempat yang sama nggak mungkin gua laki, di tempat yang lain gua perempuan. Nggak mungkin. Ya mungkin kalau siang Joy, kalau malam Joyce, ya mungkin ya, mungkin ya. Tapi kalau di tempat yang sama, di waktu yang sama, gue adalah pria, pada waktu itu juga wanita, nggak mungkin, tuh hukum logikanya sederhana. Jadi kalau ada orang yang ngomong ini benar, berarti yang sono salah dong, kan gitu ya. Itu yang pertama guys. Jadi gue mau ngasih pendahuluan adalah pluralisme itu adalah sesuatu ajaran yang mencoba untuk membuat sebuah narasi bahwa semua agama tuh sama aja, Tuhannya satu. Dan lu gak mungkin bisa kenal Tuhan itu dengan 100%. Jadi mungkin lu punya 50%, lu punya 50%, lu punya 50%, ya sudah gitu loh. Jadi gak mungkin semua itu sempurna sama. Ya gue pasti gak setuju dengan ini, pasti. Tapi kita akan coba lihat kenapa begitu ya. Yang kedua adalah kita membahas pluralisme bukan berarti kita saling membenci, kagak gitu bro. Ya kadang-kadang gue juga gak habis pikir gitu loh. Jadi kalau gue beda agama sama dia, terus berarti gue benci dia. Ya enggak dong, enggak gitu dong. Gue beda sama lo, tapi gue tetap lihat lo sebagai pribadi. Dan gue yakin Alkitab mengatakan love the Lord your God, love your neighbor as yourself. Itu enggak ada SNK berlaku, enggak ada bro, enggak ada. Ya kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Mau warna kulitnya putih, hitam, abu-abu, merah, ungu. Ya. Terus apa lagi? Biru kan, yang biru menang kan, betul gak sih? Yang merah kalah katanya. Ya tiba-tiba kok jadi bahas itu ya. Oke ya kan harus oke gas ya kan gitu ya. Oke gas. Enggak peduli warna kulitnya apa, termasuk juga agamanya apa, enggak gitu loh. Ya gue tetap respect sama lu pandangan, gue tetap mengasihi lu secara pribadi, tapi maaf. Kalau gue disuruh ngomong gue sama lu agamanya sama, Tuhannya sama, enggak gitu bro, enggak gitu, enggak sesederhana itulah. Kalau katanya Anggi aja tak segampang itu gitu loh. Ya kan tak segampang itu, enggak mudah gitu. Tapi banyak anak muda hari ini walaupun enggak ngomong gue ini adalah kelompok pluralisme, tapi cara berpikirnya itu pluralisme. Cara berpikirnya gitu loh. Attitude itu begitu. Jadi ini maksudnya gimana sih ya? Jadi kayak merasa ya udah deh kita sama aja kok. Ya nggak usah berdebat lah, ya kalau gua kan Allah Tritunggal, kalau lu kan tauhid, ya kalau lu kan semuanya politeisme ya gitu ya, semuanya Tuhan. Ya sudahlah sama aja lah, mau sebut apapun Tuhannya tetap. Enggak men, enggak begitu. Kenapa? Karena kalau analoginya adalah Tuhan di atas gunung, kita itu naik ke atas, Alkitab mengajarkan bukan kita yang naik ke atas, Tuhan yang turun ke bawah. Jadi kalau Yesus yang adalah Tuhan datang ke dalam dunia ini, ya sudah kelar gitu loh. Ini bukan cuma beda, ini bertentangan.
Dan gue beda sama lu bro, tapi walaupun gue beda sama lu bukan berarti gue benci lu, enggak. Gue tetap ngeliat lu sebagai pribadi, benar gak sih? Gak usah ngomong yang beda agama lah. Yang satu agama aja berantem gak? Berantem. Yang sono percaya predestinasi, yang sono kagak, yang satu ngomong sekali selamat tetap selamat, yang satu enggak, kalau lu bikin dosa lu bakal masuk neraka. Selalu ada perbedaan, selalu ada diskusi. Tapi pada satu titik kita mengambil sebuah keputusan. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Katakan amin brother. Amin. Jadi kalau ada yang mau merusak keperbedaan, ya, menggoreng isu tentang toleransi justru dengan pluralisme, gue yang berdiri di paling depan. Gue gak setuju. Tapi kita harus kelar dong, harus jelas dong gitu loh. Kalau ngomong sama lu, gue beda sama lu. Gue nyembah Yesus, lu kagak nyembah Yesus kan. Udah beda gitu loh. Ya. Terakhir gue ditanya, kenapa ya pemerintah mengganti Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus? Kan gue kadang-kadang ngelus dada ya, tau gak sih? Ya. Masalahnya ada di mana tau gak? Masalahnya adalah yang diperdebatkan itu hal-hal yang superficial di permukaan. Ini kan bahasa fonetik aja kan, ini kan bahasa kata-kata. Kalau gue ngomong gini, selamat siang semuanya, assalamualaikum. Terus gue Islam gitu. Gue Muslim, kalau gue ngomong assalamualaikum, jawabnya apa? Kalau gak jawab dosa loh. Assalamualaikum, jawabannya? Waalaikumsalam, sudah. Itu bahasa Arab. Ibraninya apa? Shalom, Aleihim. Jawabannya? Aleihim shalom. Halo, benar gak sih? Benar ini fonetik gitu loh. Ini masalah fonetik korespondensi. Dari Isa, itu Isowa. Isowa dari mana? Timur Tengah sana. Yesus itu menunjukkan dari mana? Isa Al-Masih itu mana? Al-Masih itu adalah Masehi, Masih. Itu diurapi. Itu masalah bahasa. Ya. Dari bahasa Ibrani apa? Masiyah, Al-Masiyah. Yesua, Hamasiyah. No, di dalam bahasa Arab, Isa, Al-Masih. Ini cuma bahasa kata aja. Bismillah. Boleh kita ngomong bismillah? Boleh gak? Pada bingung semua gitu loh. Allah. Sama gak? Sama, itu bahasa fonetik. Jadi kalau kalian ke Timur Tengah, ke gereja Koptik di Mesir, kalau ibadah, yang dibaca tuh Alkitab dalam bahasa Arab. Alkitabnya bahasa Arab. Kenapa? Karena sebelum ada Islam, sudah ada suku bangsa Arab. Makanya bapaknya, angkelnya Muhammad namanya Abdullah, Abdi Allah. Kemarin repot, gak boleh. Orang Kristen harus ganti nama Allah, pakai Yahweh. Kan dari mana ke mana gitu loh. Sebelum ada Islam sudah ada kata Allah. Sudah ada gitu loh. Bukan karena, oh bahasanya Allah berarti itu punyanya agama X. Enggak lah. Ya, sama seperti dolar. Dolar ada agamanya enggak? Enggak ada. Ya, enggak ada men, enggak ada. Jadi kalau ngomong isu pluralisme, ya kita harus jelas dong. Ini bukan masalah cuma nama, enggak. Ini masalah esensi bro. Esensinya apa? Ini bukan masalah Yesus jadi Isa, Isa jadi Yesus. Bukan. Yang lu percaya Yesus atau Isa itu siapa gitu loh. Karena versi yang sono itu tidak mati di atas kayu salib. Versi yang sono itu mati di atas kayu salib. Jadi yang mana? Gitu. Jadi kalau kita ngomong tentang agama, agama tuh bukan cuma gua sama Tuhan. Bukan, agama itu ada sejarahnya. Ada titik awalnya brother. Islam kapan? Tahun 700, tahun gajah kan? Nabi Muhammad lahir tahun berapa? 561. Kan ada kan sejarahnya kan? Terus nikah sama siapa? Khadijah. Siapa Khadijah? Orang Kristen. Siapa yang berkati Muhammad sama Khadijah? Seorang pendeta. Siapa yang menubuatkan dia menjadi nabi? Orang Kristen, Buhaira. Kok Pak Jo baca bukunya ada, Sirah Nawawiyah, tau gak? Nah, ada yang mau pinjam gak? Gue punya itu di rumah. Tapi agak panjang, tebel, 1500 lembar. Ada gitu loh, ada. Kalau Kristen ada nggak? Ada Pak. Dari mana? Yesus datang, makanya ada titik nol. After Christ, before Christ. AC dan BC. Makanya sebelum Masehi. Setelah Masehi. Jadi kita pakai kalender Masehi. Dari mana ngitungnya? Dari Yesus datang titik nol. Jadi ada tuh, ada ceritanya gitu loh. Ada titiknya, ada sejarahnya. Hindu Pak dari mana? Hindu itu penganut orang-orang animisme, dinamisme. Yang kumpul bersama-sama di daerah
Hindustan. Makanya Hinduisme, pengajaran yang dikelompokkan di dalam sebuah grup tertentu. Buddha, ada nggak ceritanya? Ada, seorang pangeran, kan gitu. Di sebuah kerajaan. Lalu kemudian dinubuatkan oleh siapa? Pendeta Hindu. Suatu kali kamu akan mendirikan agama. Ada nggak ceritanya? Ada. Salah satu syaratnya apa? Dia akan melihat fakir miskin dan kemudian dia akan merasa terbeban. Kejadian nggak? Kejadian. Dia ngelihat ada satu orang, aduh kok kasihan. Dia tinggalkan istananya lalu kemudian meditasi. Kan gitu, nolongnya orang. Meditasi. Tapi nggak banyak yang tahu. Pada waktu dia meninggalkan istananya, dia meninggalkan istri dan anaknya baru lahir. Nggak ada yang tahu. Namanya siapa? Om Siddhartha Gautama. Kan gitu. Kan ada tuh sejarahnya. Terus ngapain dia? Dia meditasi. Waktu meditasi apa yang terjadi? Oh ternyata dicatat pada waktu dia sangat-sangat menderita dan miskin, tidak menemukan kepuasan. Jadi waktu dia kaya sekali tidak puas, miskin sekali tidak puas, maka dia menciptakan konsep middle path, keseimbangan, jalan tengah. Betul? Kalau Islam, siratul mustaqim, jalan lurus. Kalau Kristen, jalan sempit. Nah lu pilih yang mana? Mau jalan tengah kan gitu kan? Ya, mau jalan lurus atau mau jalan sempit. Semuanya ada sejarahnya men. Jadi kalau kita ngomong tentang isu agama itu bukan cuma sekedar gue panggil nama Tuhan, enggak. Ya kita harus verifikasi dulu dong benar atau enggak gitu loh. Makanya saya membuka renungan kita hari ini. Ini by the way ini kan judulnya pluralisme ya. Ini biasanya 3 sesi 2,5 jam per sesi. Ya. Tapi jangan khawatir ya, sama saya udah disingkatin ya. Jadi, tapi sudah disingkatin juga tetap 1,5 jam sih, nggak apa-apa ya. Jadi kasih tahu teman rumah, anak orang tua, gue pulangnya agak lama ya. Mungkin 5:30 baru pulang. Enggak lah ya. Jangan lama-lama ya bro, ya jangan lama-lama ya, 1,5 jam aja. nih doi nih. Ya, siapa yang follow? Udah follow dia? Ya, ayo follow ya, namanya Pastor Gondrong, bukan ya, namanya Brian. Ya. Beberapa tahun lalu sempat heboh ya di dunia persilatan, ya ada yang tahu hebohnya apa? Nah, dia buat TikTok ini cuma 90 detik ya, jadi kemudian dia buat seperti gambaran ada di surga gitu lah kurang lebih ya. Terus dia nunggu di pintu surga, terus ada orang datang, terus dia bikin sebuah gimmick, dia bilang begini, agamanya apa gitu ya. Oh saya muslim, oke. Kamar nomor 2 ya, gitu. Ya. Silakan masuk ke surga, maksudnya masuk ke surga. Kamar nomor 2, agamanya apa? Ah saya Buddha. Oh kamu kamar nomor 3 ya, silakan masuk. Gitu. Kamu agamanya Hindu. Oh kamar nomor ini ya, silakan masuk. Gitu. Tapi tolong nanti kalau lewat kamar nomor 2, 3, 4, pelan-pelan. Karena kamar nomor 5 orang Kristen. Orang Kristen mikir yang masuk surga cuma doi doang. Yang lain gak masuk surga. Gitu loh, ngerti gak maksudnya? Ya. Ini pada bingung gak sih? Tahu TikTok kan? Tahu kan? Gue khawatir lu baca Alkitab terus ya gak punya waktu buka TikTok. Ya ini kan kejadian terus semua heboh tau gak sih? Sampai direspon profesor lah sama apa sampai begitu tau gak sih? Kenapa? Karena isu ini ternyata buat anak muda dapat banget. Dapat. Semua agama masuk surga gak? Masuk, cuma beda ruangan doang. Ya. Konon katanya sih, katanya Kristen VVIP katanya. Katanya loh ya, gak tahu ya. Tapi kejadiannya kan gitu. Padahal kalau mau kita bongkar, emang Buddha percaya surga? Kagak men, siapa bilang. Bagi orang Buddha tuh mati ya ke tanah, habis tau gak sih. Ya makanya dia agak-agak mirip sama konsepnya apa, ateis. Karena bagi orang Buddha gak ada Tuhan pencipta tuh gak ada. Bagi Hindu gimana? Hindu itu nirwana namanya. Tahu nirwana ya? Tahu nirwana? Ya grup band terkenal itu loh, rock. Nirwana tuh dalam bahasa Sanskerta, nir itu dihembuskan. Itu nir. Ya, berarti apa? Habis. Tapi kemudian apa yang terjadi? Reinkarnasi kan gitu. Reinkarnasi apanya? Itu tadi jiwanya, karena jiwanya kekal. Jadi begitu dia berbuat baik, dia lahir lagi, kastanya naik. Gitu. Ya, dari Sudra ke Brahman. Bisa begitu naik tuh. Tapi kalau lu berbuat jahat, maaf lu turun tingkat. Kalau sudah mentok tingkat paling bawah jadi apa? Jadi binatang. Ini gue di India pernah tanya sama profesor gue. Prof, kalau gitu orang Hindu percaya nggak kalau binatang bisa jadi manusia lagi? Percaya. Jadi maksudnya kalau ada guguk, ya maaf ya, guguk tuh dogi ya. Dogi itu berarti dulunya manusia, iya. Jadi guguk itu waktu dia nolong majikannya dia berpikir supaya bisa jadi manusia. Iya. Terus kan gue agak-agak penasaran ya, gue googling.
bagaimana anjing berpikir. Nah, namanya insting. Insting itu bekerja bukan dengan otak seperti kita, ngerti gak sih? Jadi kayak gunggung gitu ya. Gue nolong majikan gue ya. Dia gak bisa mikir gini ya. Siapa tahu ntar gue jadi manusia. Gak bisa tuh. Gak bisa. Tapi kalau orang percaya, itu namanya iman. Ngerti ya? Karena mereka juga tanya, lu percaya surga neraka? Percaya gak? Tunjukin. Ya. Berapa lintang katulistiwa, berapa derajat, di mana? Ayo tunjukin. Ada yang punya fotonya? Ya gue tahu ada beberapa pendeta yang punya tiket free pass ya, trip to hell, trip to heaven. Ya, gue tahu ada beberapa pendeta yang hobinya itu tiap malam minggu konsultasi. Ya, sama siapa? Sama Allah Tritunggal, cakep. Ya, jadi hari Minggu, tadi malam gue habis konsultasi sama Tuhan. Tuhan bilang gue suruh khotbah ini, keren banget ya. Padahal waktu khotbah nggak nyinggung Alkitab, tau gak sih? Dia ngomong pengalaman, aneh. Ini begitu ngomong sama Tuhan tuh yang diomongin apaan jadinya kalau ada firman. Ya udah nggak usah dibahas lah ya. Oke, jadi brother ini itu sebenarnya mengambil filosofinya dari John Hicks. Jadi John Hicks ini tokoh pluralism, bro. Ya, gue langsung mention aja nih di Wikipedia udah ada ya. Kita nggak punya waktu untuk menjelaskan ini. Tapi yang bagus adalah ada kalimat begini nih. Ini ada lightnya nggak? Nggak ada ya? Ya itu ya. Ini gue tunjuk ya, gue lempar. Nah itu yang sana ya. Itu ada kalimatnya, perhaps ya, because of his heavy involvement with the interfaith groups, lihat ya. Karena beban yang sangat berat dengan orang yang berbeda agama, interaksi dia dengan orang-orang non-Kristen, membuat dia kemudian mengambil pilihan menjadi pluralisme. Yang menganggap bahwa semua agama itu sebenarnya sama. Nah, ini menarik guys, kenapa? Karena problem utama di dalam sebuah kebenaran seringkali bukan otak, tapi rasa. Tahu gak sih? Tapi rasa. Kadang-kadang kalau udah kena rasa, apa yang lu omongin walaupun benar pasti ditolak. Ini gue agak nyimpang dikit ya, mumpung masih bulan Februari ya. Di sini ada yang pacaran gak sih? Ada? Gak ada? Kasihan banget ya. Tapi sih kita doa pelepasan ya bro ya. Ya, potensi semua kok masih jomblo semua ya. Kalau orang udah pasangan, berpacaran, kalau udah rasa cinta itu hilang, perhatiin nih, hal yang kecil itu jadi gede. Ya, gue pernah mendampingi satu orang pasutri yang baru nikah 5 tahun, lalu kemudian mensomasi pasangannya, lalu dia manggil pengacara, terus gue lihat baca tuntutan pengacaranya. Lu tahu gak sih, alasan gue ingin berpisah dengan suami saya, titik 2, 1, tebak, isinya apa? Ini gue kasih tau ya, gue spill ya, 1, bau badan. 2, tidak pernah memakai sendal yang saya belikan. 3, selalu menaruh barang dan handuk dan pakaian di tempat sembarangan. Kayak geleng kepala ya. Ini kan masalah receh gitu loh maksudnya, bener gak sih? Come on man, ini pernikahan man. Ya, lu nikah ya kalau ngomong ekonomi aja ya, ini kan gak cuan, bener gak sih? Kalau alasannya cuma gini kan lu ngabisin duit berapa ratus juta mungkin buat nikah gitu loh. Tapi mau bercerai gara-gara ini, ya memang begitu. Kalau sudah ilfeel, perhatiin ya, yang kecil jadi gede. Lu mau ngomong yang baik pun, di mata orang yang udah gak ada rasa lagi, pasti jadi salah. Jadi orang pada waktu mengambil posisi skeptik lah, ateis lah, pluralisme, seringkali masalahnya bukan knowledge, masalahnya ada apa? Kepahitan. Nah ini jadi problem gitu loh. Nah gue gak tahu berapa banyak dari lo punya temen. Udah deh, gue gak gereja-gerejaan lagi, gue gak kristen-kristenan lagi. Selalu diangkat-angkat tau gak sih? Allah itu 3, 3 itu 1. Katanya Allah itu 1. Coba lu sebutin berapa Allah? 1, siapa? Bapak? Siapa? Anak? Roh Kudus. Berapa nih? 1. Ini yang bodoh siapa sih? Kan gitu. Lu katanya nyembah Tuhan, Tuhan berapa? 1. Kan gitu. Coba sebutin. Bapak, Anak, Roh Kudus. Berapa? 1. Kan. Yang jelas yang mana gitu loh. Selalu begitu guys. Kenapa? Karena bukan masalah otak. Ya, pluralisme juga begitu guys. Kadang-kadang kita mengambil sebuah posisi yang memang gak bisa terhindarkan nih. Ya. Konsep pluralisme memang tidak bisa dihindarkan, tapi tetap tidak dapat dibenarkan. Ya. Gue tetap gak setuju. Dan saya mau mengendorse kalian semua untuk tidak mengambil posisi pluralisme. Kenapa? Karena pada saat yang sama, pada waktu lu percaya satu atau lebih agama, pada saat yang sama sebenarnya lu gak percaya semuanya. Nanti gak sih? Itu logika sederhana. Kalau lu percaya A, tapi lu percaya B, lu percaya C dalam keyakinan,
Berarti pada saat yang sama, lu meragukan A, meragukan B, meragukan C. Karena lu berpikir bahwa A ini gak cukup, tau gak sih? Lu percaya Kristen, lalu lu percaya Hindu, lu percaya Buddha, lu percaya tradisi, lu percaya Islam. Pada saat yang sama, lu sedang ngomong begini, Kristen gak cukup. Maka lu harus tambahin agama yang lain gitu loh. Nah pada saat sama, pada waktu kita ngomong percaya, lu ragu sebenarnya. Dan ini tidak terhindarkan, tapi gak bisa dibenarkan. Ya selalu ya, kebenaran itu selalu ada di dalam perspektif kita sendiri. Betul. Tapi kita harus sadar ada kebenaran yang objektif. Tahu gak sih? Gue tahu, lu mungkin seleranya bukan mobil Jepang. Kalau gue mobil Amerika. Kalau lu mungkin mobil Korea. Lu mungkin mobil, ya mana lah, macam-macam gitu loh. Kan ini masalah selera, betul gak sih? Tapi kan di dalam hal mobil kan ada yang objektif. Apa itu? Ada rodanya. Ya kita bahas rodanya aja gitu loh. Semua mobil tuh ada rodanya, objektif. Ini bukan masalah model, bukan. Sama, agama juga sama. Maka pada waktu kita ngomong tentang agama, ada verifikasinya. Gimana om verifikasinya? Baca sejarahnya, jelas. Siapa Muhammad? Jelas. Maaf ya, saya pakai Bapak Muhammad ya, Bapak Muhammad ya. Saya nggak panggil Nabi Muhammad. Maaf, gue bukan mendiskriminasikan, bukan melecehkan agama, enggak. Tapi karena teman-teman kita, saudara kita yang muslim pun panggil kita bukan Tuhan Yesus. Yesus. Kenapa? Gak pakai Tuhan. Karena mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Nangkep gak sih? Sama, gue juga sekarang meragukan Muhammad itu Nabi. Sama, jadi gue pakai Bapak Muhammad. Ya, gue bukan disrespect, bukan. Sama. Kok bisa begitu Pak? Karena sejarah menjelaskan itu. Bagaimana Pak sejarahnya? Gini loh, suatu kali beliau ini kan menikah sama Khadijah. Lalu kemudian dapat wahyu. Betul nggak? Itu ada sejarahnya tuh. Wahyunya apa? Malaikat datang. Lalu waktu malaikat datang, sang Bapak Muhammad ini kemudian merasa, loh ini malaikat datang. Nah Khadijah saat itu istrinya, enggak gue nggak lihat. Nah gimana coba ngetesnya? Entah dari mana ada ide brilian. Ngapain? Ibu Khadijah ini duduk di sebelah kirinya Bapak Muhammad. Masih ada nggak itu makhluk? Masih. Oh berarti malaikat. Duduk sebelah kanannya di pangku. Masih ada nggak itu? Masih. Oh berarti malaikat. Lalu kemudian Ibu Khadijah membuka semua pakaiannya. Dipangku oleh Bapak Muhammad. Terus ditanya, masih ada nggak makhluknya? Nggak ada. Berarti itu malaikat betul-betul. Kenapa? Karena kalau itu setan, dia pasti ada di sana. Kenapa? Karena setan suka wanita bugil. Kalau malaikat enggak. Ya believe it or not ya. Oke, keyakinan. Lu mau percaya? Silakan. Nah kita adu sekarang dengan apa? Kristen. Kristen gimana Pak sejarahnya? Gini loh, malaikat datang. Ke siapa? Yusuf dan Maria. Betul? Lalu waktu Maria itu mendapatkan sebuah penglihatan, malaikat ngomong, engkau akan mengandung seorang juru selamat. Apa yang dilakukan Maria? Maria mengumpulkan semua masyarakat pakai toa. Masyarakat kumpul sini. Lihat nih di perut gua ada Mesias nih, ada Mesias. Ayo datang sembah. Gitu. Gitu. Kan ini menarik ya. Kenapa? Maria dikatakan menyimpan itu dalam hatinya. Bahkan Yusuf calon suaminya diam-diam ingin menceraikan. Loh kok jadi heboh om? Kenapa jadi heboh? No, yang bikin heboh. Ada orang pintar konon. Ya, nun jauh di sana sekelompok orang datang. Berapa orang? Orang Majus berapa orang yang datang? Berapa orang? Nggak ada yang jawab ya. Ini biasanya kalau di gereja lain gue, berapa yang datang? 3 gitu ya. Ini jebakan Batman bro ya. Enggak, yang datang banyak. Orang Majus datang banyak. Begitu dia datang rombongan, datang ke siapa? Datang ke siapa? Herodes yang ngomong. Lu tahu nggak ada raja yang bakal lahir? Loh, entar kalau udah ketemu kasih tau gue ya. Mau nyembah? Enggak, mau bunuh. Tapi menariknya setelah dengar berita itu apa yang terjadi? Ada undang-undang darurat. Semua anak 2 tahun harus dibunuh. Jadi heboh nggak? Heboh jadinya. Yang bikin heboh Yusuf dan Maria? Enggak men. Bukan hanya itu, Lukas mencatat apa? Malaikat datang kepada siapa? Gembala. Gembalanya berapa banyak? 1. Kalau 1, gue mungkin gak percaya. Kenapa? Jangan-jangan nih gembala lagi ada punya masalah sama istrinya. Ya, ekonomi gitu ya. Terus dia lari ke padang gembalain domba. Terus tiba-tiba dia halu. Tau gak sih? Halusinasi. Aduh malaikat nih, malaikat. Padahal bukan malaikat.
Tapi menariknya Lukas mencatat para gembala. Gembala ngeliat. Bro, lu lihat nggak? Gua lihat bro. Lu lihat nggak? Iya gua lihat. Lu jangan tidur, lihat nggak? Gua lihat. Sekelompok lihat. Makanya hukum halusinasi nggak mungkin berjemaah. Kan gokil cuy, bener gak sih? Kalau lu tanya gue, ya gue lebih verifikasi yang ini sih. Ketimbang nyoba, wah ya Wahyu, oh berarti kalau gue buka baju, bugil, perempuan bugil berarti, itu berarti setan. Kalau dia ada, kalau dia pergi berarti malaikat. Mau percaya boleh gak? Boleh silakan. Tapi gue milih lebih keren yang ini cuy. Bener gak sih? Yang bikin heboh bukan Yusuf dan Maria. Verifikasi. Makanya objektif. Nah, waktu gue diskusi sama orang, ya udah jelasin aja dong. Jelasin aja. Sama waktu Isa sama Yesus sama. Lo sebelum ada ini, udah ada belum sih kisah tentang Yesus? Udah kelar men, 700 tahun. Gereja udah established men, abad pertama itu udah kelar. Tapi kok tiba-tiba Bapak Muhammad ini mencetuskan ini dari mana? Oh ternyata dicek sejarah di sana banyak orang yang Kristen tapi sesat. Jadi kemungkinan besar si Bapak Muhammad ini berinteraksi dengan orang Kristen. Tapi sesat. Makanya 60% lebih Alkitabnya saudara kita yang Muslim isinya Taurat. Gak aneh. Tapi kembali dalam konsep ini saudara sekalian. Pada waktu kita ngomong tentang pluralisme gambarnya selalu gini. Ya. Pernah lihat analogi ini? Suatu kali ada seekor gajah dan ada banyak orang yang buta. Ini orang buta nih, orang buta. Ya, pegang gajah. Lalu orang yang pakai baju biru namanya Wawan, ya, sebut saja Wawan gitu ya. Waktu dia pegang ekornya ditanya, gajah itu seperti apa? Gajah seperti tali. Ditanyalah yang kedua, namanya Agus, pegang badannya. Gajah itu seperti apa? Karena dia kan buta. Oh gajah ini seperti tembok. Ditanya yang terakhir namanya Ardi. Pegang belalainya. Apa itu gajah? Gajah itu seperti ular gede. Goyang-goyang. Lalu menyimpulkan demikianlah agama-agama. Tidak bisa melihat sepenuhnya. Karena mereka hanya melihat satu bagian demi satu bagian. Nah maksudnya? Keren gak sih ini analogi? Keren. Tapi masalahnya adalah yang bikin ini sudah tahu segalanya. Nangkep maksudnya? Tahu gak yang bikin ini siapa? Ya kaum pluralisme. Kaum pluralisme udah bikin tuh gajah, udah bikin. Nah agama-agama itu cuma pegang belalainya, coba pegang tubuhnya, coba pegang ekornya. Nah itu agama-agama. Pada saat yang sama orang pluralisme menempatkan apa? Menempatkan dirinya di atas dari semua agama. Nangkep gak sih maksudnya? Jadi seakan-akan pluralisme mengatakan begini, lu gak tahu apa-apa, lu gak tahu apa-apa, lu gak tahu apa-apa, lu cuma ngambil sebagian-sebagian. Gua tahu segalanya. Aduh ini kan agama baru ya. Tapi menariknya banyak orang suka. Sekali kita kunjungan ya, seorang AI, Asar Atom, orang Kristen. Udah tahu belum sih? Datang begitu masuk, belum masuk ya, ada kucing gini. Kucing. Wah kita pikir ya itu kan cuma pajangan aja ya, bener gak sih? Siapa tahu ada orang yang jualan, beli dong, gue belum makan nih. Mungkin ya, ornamen. Oke deh beli, taruh di situ ya kucing. Tapi bro, begitu diajak masuk, kaget, ada patung Bunda Maria gede. Yang jadi masalah bukan cuma itu, di sebelahnya Dewi Kwan Im. Ngelirik dikit di sana, ada foto Yesus. Di sebelahnya Siddhartha Gautama, buset. Paling keren lagi, sebelahnya Sai Baba, Sebelahnya lagi Mo Cetung, tambah keren gak sih? Terus tanya, AI kan Kristen, kok ini ada ini? Nah sudahlah pastor, gak usah banyak bingung. AI kan jualan, yang penting cuan. Gak apa-apa lah, Tuhan ini kerjasama supaya tokonya AI ini laku. Dengan polosnya dia ngomong begitu.
Jadi bagi dia tuh yang penting bukan lu mau nyembah siapa, lu gak peduli lah gitu loh. Yang penting apa? Toko gue ini laku gitu loh. Kita anak muda semangatnya hampir mirip. Gak usah bingung agamanya apa, yang penting gue nikah. Ya, yang penting gue kesepian. Temen gue udah pada married semuanya. Aduh, gue sakit hati. Datang ke rumah, mami datang. Nih, undangan apa? Temen lu nikah. Nih undangan, sahabat lu nikah. Yang paling sakit hatinya nih undangan apa? Temen lu baby shower tuh anaknya anak kedua. Gila, temen gue semuanya udah punya anak dua, gue belum nikah. Akhirnya apa? Itu tadi. Sikat bleh, hajar aja. Mau agama apa? Sama. Yang penting cuan, yang penting dapat duit, yang penting sembuh. Jadi pergumulan kita sebenarnya makanya Paulus memberikan sebuah surat nih. Langsung aja ya. Ini suratnya ya yang kita baca 2 Timotius. Ya singkat aja ya. Jadi ini adalah surat Paulus pada Timotius terkait dengan jemaat di Efesus. Jadi jemaat di Efesus gembalanya siapa? Timotius saat itu. Nah Efesus itu mirip seperti kita gitu. Kotanya dengan berbagai macam hal kepercayaan. Dan yang menariknya hanyalah bukan hanya sekedar orang Yahudi yang dulu Jew, orang Yahudi percaya pada Yesus. Tapi ada orang-orang yang dulunya adalah penyihir bro. Ya, temennya bapak kita tuh, Daud Tony. Penyihir masih. Ya, jadi semua itu punya tuh backgroundnya. Dia bertobat. Nah problemnya terjadi di Efesus. Orang sudah percaya Yesus kemudian apa? Masih bawa yang dulu. Jadi penyihir dulunya itu mistik. Percaya Yesus tetap mistik bro. Cuma ornamennya diganti. Kalau dulu jimat sekarang salib. Ngono loh. Yang dulu gak pakai nama Yesus sekarang pakai nama Yesus. Intinya apa? Jadi sama. Apa yang dilakukan jadi jimat? Minyak urapan. Tuh gue punya saudara sepupu tuh. Di tasnya. Berat banget tas lu. Kemana-mana bawa minyak urapan seliter lu. Buat apa lu? Supaya Tuhan menjaga kita. Maksudnya gimana? Ya kalau masuk restoran, mejanya gue lap dulu pakai minyak urapan. Kalau ada makanan, gue lap dulu pakai minyak urapan. Terus kalau makanannya gimana? Lu campur sama minyak urapan gitu. Soto gitu lu masuk minyak urapan. Itu teman gue ada tuh, beli villa. Baru, udah dibangun diapain? Dikasih minyak urapan. Seminggu kemudian kebakaran men. Tetep gitu loh, jadi dulu punya dipegang. Kan jadi kayak pluralisme, ngerti gak sih? Jadi dia taruh di dua kaki. Dia percaya di masa lalunya, kepercayaan yang dulu, tapi dia percaya pada Yesus juga. Jadi mereka menganggap segala sesuatu jadi benar. Nah ini yang menarik, kenapa? Karena Paulus ngomong pada Timotius dengan apa? Dengan kesudahannya sudah selesai, ini sudah semakin dekat. Ini dia yang pertama. Ya, penyesatan sudah dan akan terus datang. Ada kalimat, akan datang waktunya. Kata pertama menjadi sebuah narasi yang subjektif. Yang pertama, jadi subjek. Lalu kemudian ada menerima ajaran sehat dan memuaskan keinginan telinganya. Menarik ya, karena ini dua kata kerja bro. Tapi dua-duanya partisip. Apa itu partisip? Kata kerja tambahan untuk menjelaskan subjek yang utama. Subjek yang utamanya apa? Akan datang waktunya. Jadi ada dua hal di sana. Yang pertama adalah ajaran sehat. Yang kedua adalah memuaskan keinginan telinganya. Kedua-duanya kata kerja. Ini supaya lebih jelas. Jadi Paulus kasih tahu kepada Timotius, bro lu kan pendeta ya. Lu gembala. Kasih tahu sama jemaat. Suatu kali akan datang waktunya. Kenapa? Ada dua hal yang penting. Satu, tidak lagi bisa menerima ajaran sehat. Tidak dapat bertahan dalam konteks aslinya. Jadi orang-orang pada saat itu jemaat gini loh. Pak Gembala kasih saya makanan yang gampang aja. Yang renyah Pak. Yang mudah ditelan Pak. Kasih saya bubur, kasih saya susu Pak. Jangan ajar saya untuk berpikir kritis. Gak usah Pak. Hidup kita itu sudah susah. Kita datang ke gereja butuh apa? Butuh penghiburan, butuh motivasi. Gue kasih tahu bro, kalau lu cari yang begitu gak usah datang ke gereja bro. Lu datang ke seminar motivasi di sana. Lu bakal nemuin yang begini, mengencourage kalian. Membuat kalian bisa mengangkat tangan, menangis-nangis, lalu kemudian punya semangat. Ada bro. Itu ada pemudi datang tempat gue, ngomong begitu. Saya datang Pak, kepada proses pembentukan karakter. Terus diapain? Kan saya minder Pak waktu itu. Terus diapain? Ada banyak orang, saya suruh maju ke depan Pak. Waktu maju ke depan diapain? Suruh tutup mata. Lalu coachnya datang ngebisikin. Katakan pada dirimu, aku cantik. Coba ngomong. Awalnya saya ragu Pak, karena saya gak cantik. Tapi diomongin, katakan kamu cantik. Aku cantik, lebih keras.
Aku cantik, lebih keras. Aku cantik, kamu memang cantik, lebih keras. Aku cantik, lebih keras, aku cantik. Lalu dia kasih tahu sama semua orang, tepuk tangan. Aku cantik, aku cantik, aku cantik. Sekarang buka matamu, melangkah, katakan, aku cantik, buka mata. Aku cantik, aku cantik, aku cantik, aku cantik. Gitu. Mukanya jadi cantik? Enggak. Sih. Buat apa? Motivasi. Supaya apa? Gua cantik, gua cantik. Gitu. Saudara, ini yang terjadi memuaskan telinga. Kenapa? Karena dia butuh sesuatu yang diharapkan. Maka pada saat yang sama begitu ngomong tentang mikul salib, menyangkal diri, doktrin keselamatan, doktrin Roh Kudus. Gak usah deh Pak, hidup gua ini udah susah. Tapi menarik ya, gak konsisten. Begitu ngomong tentang agama dia gak pakai otaknya. Begitu ngomong tentang dolar ekonomi pakai otak saudara. Makanya ada banyak orang tuh kesandung sama orang Kristen. Tiap-tiap ngomong gitu loh, udah dengan iman. Dengan iman. Iman pala lu peang, iman. Sama kayak orang udah jatuh cinta ngomong sama papa mamanya. Pak aku mau nikah. Kerjaannya ada gak? Gak kerja. Terus lu mau makan apa? Makan cinta. Makan tuh cinta. Bisa kenyang. Tapi gitu, jawabannya begitu sama. Ini memuaskan keinginan telinganya. Kasih tahu gua dong, sesuatu hal yang menyenangkan aku. Menghibur aku. Maka Paulus kasih tahu hati-hati akan datang waktunya. Ini dia, isu pluralisme tuh orang paling senang. Kan ada lagunya, Tuhan itu satu kita yang tak sama. Betul gak sih? Asik banget gak sih? Asik udah. Nah gue gak tahu berapa banyak dari kita mungkin hari ini sedang berpasangan dengan orang yang berbeda. Come on man, ini bukan masalah recehan man. Ini bukan masalah cuma ganti nama agama lu di KTP supaya lu bisa nikah, enggak. Ini masalah apa? Masalah panggilan men, masalah panggilan. Ini masalahnya. Kita baca ya, 1, 2 ya. Isu pluralisme atau ajaran sesat lainnya tidak hanya terkait pada penyimpangan pengenalan pada kebenaran. Tapi juga apa? Penyimpangan pada orientasi hidup yang benar. Maka waktu kita di dalam Yesus kita sadar. Penebusan Yesus sudah clear. Dia berkata sudah genap, sudah selesai. Dosaku, dosamu sudah selesai ditebus di atas kayu salib. Dibeli, lunas, dibayar. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Maka kita bisa berkata seperti Paulus berkata, I have been crucified with Christ. I have no longer lived, but Christ live in me. Aku tidak hidup lagi, tapi Yesus yang hidup dalamku. Maka hidup yang kujalani di dalam hidup ini, aku jalani dengan iman. Kepada siapa? Kepada Yesus. Bukan masalah imannya, tapi kepada Yesusnya bro. Jadi sudah jelas, ini bukan masalah. Aduh kadang-kadang bingung juga sih, saya dapat DM tuh dari teman. Gak kenal sih sebenarnya, dikenalin. Dia bilang, tanya, Kak Joy, pengen tanya, kira-kira di surga ada orang Kristen gak? Maksudnya apa? Gue bilang. Di surga tuh semuanya beragama Kristen. Gue bilang enggak. Ya gue yakin yang paling banyak sih di neraka orang beragama Kristen. Gue bilang. Terus dia kaget, maksudnya gimana? Ya karena ini bukan masalah agama bro. Yang nyelamatin lu itu bukan agama, tapi Yesus. Dan faktanya terjadi, banyak orang punya Kristen gak punya Yesus. Nah gue challenge lu hari ini, lu punya Yesus gak gitu loh. Atau jangan-jangan lu cuma sekedar agama gitu loh. Lu tanya dong, Christianity without Christ. Yesus tuh waktu datang dalam dunia ini gak pernah tuh ngomong, jadilah Kristen maka lu akan terima surga. Enggak. Yesus ngomong percayalah kepadaku men, Yohanes 14 ayat 6. I am the way, the life, the truth. I am the way. Dia bukan ngomong begini, itulah jalan, ikuti jalan itu. Enggak, dialah jalan men. Lu tau gak sih konsep ini paling sederhana? Gini loh, kalau lu kesasar, Surabaya Barat. Ketemu orang di tengah jalan, Pak, misi tanya Pak, jalan mau ke sana gimana ya? Ini ya penunjuk jalan ngomong, oh Bapak kenceng, kiri, kanan, nanti sampai sana. Punya jaminan nyampe? Belum tentu. Sampai sana lu kesasar lagi kan? Ketemu lagi orang di pinggir jalan kan, nanya Pak, saya mau ke sini Pak. Oh kelewatan, Bapak kiri, kanan nanti ada kolam, ada danau. Ntar ada sumur gede Pak, Bapak muterin tuh 7 kali. Terus belok kanan Pak. Ada jaminan nyampe? Enggak, kesasar. Gimana bisa punya jaminan kalau ada orang ngomong gini, Pak saya anter ya, boleh gak saya masuk mobil Bapak? No, masuk sama-sama. Kiri Pak, kanan Pak, lurus Pak, nyampe no. Ngerti gak sih?
Yesus itu bukan penunjuk jalan. Dia bukan ditanya, Yesus gimana jalan ke surga? Oh kiri ya, kanan ya, nanti ada sumur puterin 7 kali. Enggak gitu men. Yesus ngomong ikut aku, Yesus ngomong. Dia bukan penunjuk jalan, dialah jalan men. Dia bukan ngomong itu kebenaran, ikut kebenaran. Enggak, dia kebenaran. Itu hidup, ikutlah dia maka dia hidup. Enggak, akulah hidup men. Yesus ngomong begitu. Dan selama gue belajar di bawah kolong langit ini tidak ada satu orang nabi pendiri agama yang pernah ngomong, ikutlah aku, enggak pernah. Dia cuma nunjukin tuh jalan, tuh jalan, tuh jalan, tuh jalan. Sama dengan saudara sepupu kita. Yang sampai dengan saat ini mendoakan. Supaya bapaknya bisa punya tempat di surga. Sampai sekarang yang didoain. Gue bukan ngomong gini terus kita sombong, enggak. Enggak ada tuh, enggak mungkin lah. Kenapa? Karena bukan kita yang bisa, tapi Yesus yang bisa. Kalau lu lihat gue baik, bukan gue yang baik, tapi Yesus buat gue jadi baik. Gue gak punya hak untuk sombong, gak punya men. Kenapa? Karena it's only by His grace. Efesus 2, 8 dan 9. Itu bukan karena perbuatanmu, betul gak sih? Itu karena kasih karunia, jelas, clear. Tapi hari ini kita belajar apa? Ini deh. Setiap ajaran yang hanya menunjuk kepada diri sendiri, orientasinya. Supaya gue dapat, supaya gue nyaman, supaya gue bisa. Lo harus berpikir ulang apakah itu benar kebenaran. Karena kekristenan membuat sebuah gambaran. Kita hidup bukan untuk gue lagi. Tapi untuk Yesus. Gue tahu ini gak gampang, gue tahu. Beberapa orang hari ini sakit, pengen sembuh gak sih? Pengen lah. Singapura gak sembuh. Kampreng gak sembuh. Oke. Pakai alternatif. Terus II lu datang ke rumah, coba deh. Ini ada orang, duh jago deh, banyak yang sembuh. Terus kita mulai curiga, dukun? Bukan. Paranormal? Bukan. Jadi apa dong? Smart people. Kan orang pintar ya, sama aja kan, bener gak sih? Lu mau ngomong dukun, cuma supaya kelihatannya itu agak-agak bonafit gitu loh. Siapa nih? Smart people. Ya dukun gitu loh maksudnya. Gue tahu di dalam bagian itu, gimana ya rasanya ya? Gue pengen sembuh. Bener gak sih? Gak gampang tau gak sih? Bener gak sih? Gak gampang. Makanya gue yakin iman yang sejati itu akan membuat kita itu dimampukan untuk berkata Tuhan baik walaupun apa yang terjadi dalam hidup kita tidak baik. Kalau orang testimoni, gue sakit, percaya Yesus sembuh, gampang men. Gue miskin, gue jatuh bangkrut, percaya Yesus gue kaya, gampang men. Tapi coba pikirin aduh, gue sakit, gue belum sembuh, tapi gue tetap percaya Yesus. Itu iman men, iman sejati itu begitu. Kenapa? Kalau cuma sekedar sakit jadi sembuh, misinya jadi kaya, ke Gunung Kawi sono. Bisa. Gak tau gue bercerita atau enggak ya, tapi gue ingatan aja sih. Waktu SMA, gue kan agak-agak tulalit ya. Ya. Bukan bodoh sih, tulalit ya. Ya nama lain dari bodoh sih sebenarnya. Pengen lulus tapi gak mau belajar. Ya udah bercerita deh. Terus akhirnya gue sama teman gue 5 orang cari dukun. Setelah ketemu, ya udah deh. Kita ke dukun, nego harga jadi. Sabtunya gue izin sama bokap, sama papa mama. Mau kerja kelompok, belajar bersama, Seninnya ujian nasional, ujian akhir SMA. Bawa baju, bawa ini oke, jadi langsung nanti ke sekolah, yes. Malamnya kita ke dukun, udah bawa kembang, bawa apa gitu, jam 12 masuk baskom gede, satu-satu. Cuma pakai cangcut doang, cangcut apa sih? Celana dalam ya, underwear ya. Masuk, didoain. Disempul, bau jigong. Dukunnya belum gosok gigi. Tapi gak apa-apa lah demi lulus kan gitu ya. Setelah selesai kita dikasih jimat, taruh di balik tali pinggang. Ya terakhir gue buka ayat kursi sih, dikasih bunga-bunga jadi wangi banget warna hitam. Nanti waktu mau ujian dirapal, ada kalimat-kalimat tertentu suruh dihafal gitu ya. Oke ujian dah jadi. Yang di bagian pertama lembar jawaban, soalnya belum. Jawaban.
Nah, dosennya, gurunya kan jauh kan gak mungkin juga ada orang ngisi ya. Gue buka, gue isi. Bel kedua, soal dibagi. Weh, soal dibagi gue ngumpulin. Keren gak? Terus kamu gak baca soal? Gak perlu pak. Weh, begitu keluar, teman gue udah nungguin di luar. Udah selesai semua. Jadi lama banget tuh ngisi itu doang. Nah ini gue selalu nanya nih, tapi kayaknya yang udah denger tahu deh ceritanya. Gue tanya, gue lulus gak? Oh berarti belum denger ya? Gue lulus men, lulus. Aneh gak sih? Ya sekebetulan-kebetulannya kan rasanya kok bisa lulus tuh aneh gitu. Dan bukan cuma gue, 5 teman gue lulus men. Kesengsem gue sama dukun ini. Datang lagi kita. Kan dulu waktu di Bandung kalau berkelahi tuh ya, kan orang Bandung tuh kadang-kadang ada yang jahat tau gak? Berantem sama depan, nusuk dari belakang. Nah kita takut dong. Kita minta tuh jimat supaya anti ditusuk gitu kurang lebih. Ya. Nah gue baru tahu ternyata dukun punya price list. Weh. Ya. Jadi kalau pisau dapur harganya segini, kalau parang lebih mahal. Ya. Kalau celurit lebih mahal lagi, ya gitu kurang lebih ya. Tapi yang menariknya adalah ini. Dukunnya nanya, Nyo, agamanya apa? Oh Katolik mbah teman gue. Agamanya apa? Saya Buddhis mbah. Agamanya nanya gue. Kristen mbah. Gitu. Mbah kasih pesen ya. Gitu. Ibadahnya yang rajinnya. Gitu loh. Keren gak sih? Pendeta gue aja gak pernah ngomong gitu tau gak sih? Si mbah ngomong. Ke gereja yang rajin ya. Kalau Kristen kan sama Yesus ya. Doa ya sama Yesus ya. Doa. Ibadah yang rajin. Tapi kesini juga boleh kok. Gitu. Gokil gak sih mbak? Hari ini gue sadar. Loh pluralisme tuh gitu men nawarinnya. Dia gak ngomong gini tinggalin gereja lu. Enggak dia gak mainnya gitu. Enggak. Gak usah ke gereja enggak men. Dia ngomong gini ke gereja yuk. Baca Alkitab yuk. Doa yuk. Tapi pegang jimat gak apa-apa. Gitu loh mainannya. Makanya anak muda kesengsem bener gak sih? Wah asik nih, keren nih. Ya daripada Kristen ini gak boleh, itu gak boleh. Ini aja nih yang asik. Bisa mengakomodasi semua agama. Lihat perhatiin nih. Kalau lu lihat bagian ini, ujung-ujungnya apa sih? Satu, orientasi pada. Nah gue menutup bagian ini dengan kalimat ini. Ini agak panjang soalnya, nanti sesi lain ya. Panjang men, sungguhan panjang ini. Nah ini ya. Soalnya udah 50 menit di tempat gue nih. Kelamaan kan. Lapar gak? Enggak, gue lapar. Nanti lain kali ya Bro Marco ya. Nanti sesi 2 ya. Semoga diundang lagi lah. Oke kita baca yang terakhir ya. Ini dia 1, 2 ya. Tanpa Kristus dan Injilnya. Kita akan mudah terpengaruh dengan ajaran pluralisme. Karena pada dasarnya dosa membuat kita mengejar apa yang kita suka. Dan hari ini pertanyaan gue apa yang lu suka? Jangan-jangan apa yang lu suka membuat Tuhan tidak suka. Tapi kalau hari ini kita datang kepada Tuhan, kita sadar satu hal, apa itu? Yesus sudah memberi dirinya buat lu dan gue. Cinta itu memilih. Cinta itu membuat kita belajar untuk menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Ya. Nanti baca ya di Instagram saya postingan terakhir. Ya. Kalau ditanya, Pilpres kalah. Kecewa lah, kan gini. Sekarang gini, kan? Dulu gini sekarang, oke gas gitu jadinya. Ya sudah lah gak apa-apa, kenapa? Ada kepentingan lebih besar apa Indonesia. Benar gak sih? Ya gue coba belajar untuk memilih, mencintai bapak kita. Prabowo dan Gibran. Kenapa? Karena ada kepentingan lebih besar, apa itu? Tuhan yang berdaulat bagi bangsa ini. Hal yang sepele men. Tapi gue belajar, itulah cinta. Cinta itu bukan menempatkan kepentingan gue di atas kepentingan orang lain, bukan. Cinta itu menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Maka waktu kita ikut Yesus, kita tanya, Tuhan apa kepentinganmu dalam hidupku? Itulah yang terjadi dalam hidupku. Jangan kepentingan saya, jangan. Kalau kita mengatakan bagikan langit dan bumi men. Rancanganmu ini rancangan Tuhan. Dan hari ini dalam masa muda kita ngomong Tuhan rancanganmu yang terjadilah dalam hidup gue. Walaupun untuk menjalani rancanganmu Tuhan, gue harus apa? Pikul salib, sangkal diri. Let's go Tuhan, let's go. Kenapa? Karena bukan gue yang bisa, tapi Tuhan yang membuat gue bisa. Kasih itu mengubah kita men, kasih. Bukan aturan, gue kasih tahu.
Nah gue gak tahu berapa banyak dari kita ini bergumul dengan kesukaan diri sendiri. Yuk kita belajar apa itu. Cari apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Tuhan, kalau ini masa mudaku, singkat, sementara. Tapi kalau hidup gue bisa jadi berkat buat orang lain. Tuhan pakai saya. Pakai saya Tuhan. Gue gak mau mengejar apa yang orang lain bisa tawarkan. Kalau isu pluralisme hanya membuat gue senang. Gue lebih baik tinggalin. Kenapa? Karena ujung-ujungnya membuat gue kecewa. Tapi kalau gue yakin mengambil keputusan yang terbaik buat Yesus. Walaupun hidup kita penuh masalah, pilihan Tuhan terhadap kita tidak pernah salah. Amin gak sih? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami mohon supaya hidup kami di masa muda ini boleh hanya mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Kristus Tuhan kami. Engkau datang bukan dengan cambuk, perintah yang menakutkan, tapi Engkau datang dengan kasih yang ajaib. Kasih yang menggetarkan hati dan sanubari kami. Kasih yang membebaskan kami dari kuasa dosa. Sehingga hari ini kami menjadi pribadi yang merdeka. Merdeka di dalam Tuhan. Penuh dengan sukacita ilahi. Sukacita bukan karena situasi kondisi kami baik. Sukacita karena kami dicintai, dihargai oleh Kristus Tuhan kami. Bukan karena apa yang kami bisa lakukan. Tapi karena Yesus memandang kami. Tuhan sungguh ajaib kasih-Mu dan ajar kami untuk mengucap syukur senantiasa dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Kasih Tuhan luar biasa, tidak mungkin kami hidup biasa-biasa. Kasih Tuhan luar biasa membuat kami mengerjakan yang terbaik bagi Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat konfirmasi panggilan, buat hadir-Mu dalam hidup kami. Sulit memang Tuhan. Tapi yang sulit bukan berarti tidak mungkin. Karena apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan panggil kami sebagai anak muda untuk bekerja, berkontribusi bagi kerajaan Allah. Let's go Tuhan. Here I am. Di sini kami Tuhan. Let's go Tuhan. Di depan ada banyak tantangan dan halangan. Banyak ajaran-ajaran yang membuat kami bisa menyimpang. Satu hal kami rindu siang ini, pegang tangan kami Tuhan. Tuntun kami dalam kebenaran terang-Mu Tuhan. Supaya kami tidak lagi mengejar apa yang menjadi keinginan kami. Tapi kami mengejar keinginan hati-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.